Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Baiklah, hari ini kita sudah masuk ke tema 4 subtema 3, yaitu mengenai hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kita harus melaksanakan hidup bersih dan sehat di mana saja, di semua tempat. Salah satunya yaitu di tempat bermain. Nah, sekarang kita amati gambar ini. Di sini terlihat ya, ada Edo, Siti, Dayu, dan teman-temannya sedang bergotong royong bersama-sama membersihkan tempat bermain mereka. Ada yang menyapu, memasukkan sampah ke tempat sampah, membereskan tanaman. Semuanya bekerja sama, bergotong royong untuk menjadikan tempat bermain ini bersih dan juga nyaman. Nah, memang harus seperti ini ya anak-anak. Di tempat bermain pun kalian harus bekerja sama menjaganya agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk kita bermain. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Ibu akan bacakan percakapannya terlebih dahulu ya. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Oh betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, katanya di tempat bermain ini memang suka ada yang membersihkan. Mungkin ada petugas kebersihannya ya yang suka membersihkan tempat bermain ini. Tetapi walaupun demikian, tetap saja kita harus menjaga tempat bermain ini bersama-sama supaya tetap bersih. Jadi jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Tetap kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya petugas kebersihan juga tidak terlalu berat ya. Karena kan yang menggunakan tempat bermain ini anak-anak ya. Jadi anak-anak juga yang harus menjaga kebersihannya. Oke. Langsung ke sini ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, dalam teks ini kita mendapatkan informasi bagaimana tempat bermain yang bersih itu. Tempat bermain yang bersih itu salah satu cirinya adalah bebas dari sampah. Dan juga tempat bermain yang bersih, pengunjung akan sehat, terbebas dari penyakit. Karena jika bersih tidak ada sampah, tentunya akan nyaman. Tapi jika tempat bermainnya kotor, banyak sampah, pastinya akan bau ya, lalu banyak nyamuk, dan itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Maka dari itu, kebersihan sangat erat kaitannya dengan kesehatan ya. Sekarang coba kalian tuliskan bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih ya. Nah, selanjutnya, di sini ada sebuah gambar ya. Ini di tempat bermain ada tempat bermain seperti ini. Bentuknya apa? Nah, ini adalah bentuk kubus. Kubus itu merupakan contoh bangun ruang. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai bangun datar ya.
Nah, sekarang ini adalah contoh bangun ruang. Salah satunya adalah kubus. Sekarang mari kita amati bentuk kubus ini. Nah, katanya kubus ini mempunyai ruas garis. Ada 12 katanya. Coba kita amati bersama-sama ya. Nah, sini Ibu akan coba gambarkan. Gambar kubus. Nah, seperti ini. Kubus itu adalah bangun ruang yang dasarnya berbentuk persegi ya. Nah, oh ya, coba kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di belakang ya, garisnya pakai titik-titik karena di belakang. 11, ini dari sini ke sini 12. Nah, jadi mohon maaf ya, gambarnya agak mencong-mencong. Jadi bangun kubus ini memiliki 12 ruas garis ya. Kita namai ini ruas garis AB. Nah, kemudian ini ruas garis BC. Kemudian ada CD. Kemudian ke atas ya, DE. Terus ada ruas garis EF, FG, GH. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pokoknya jadi bangun kubus itu memiliki 12 ruas garisnya ya. Ini ada AB, lalu kemudian ruas garis BC, CD, EF, HG, FG, EH, dan yang lainnya. Coba kalian cari lagi ruas garis dari bangun-bangun ruang yang berikut ya, sebanyak 5 soal. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2 saja ya. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jadi kebersihan itu memang erat kaitannya dengan kesehatan ya anak-anak. Tempat bermain yang bersih akan menjadikan pengunjungnya juga sehat. Jadi aman. Jika tempat bermainnya kotor, akan berbahaya untuk pengunjungnya. Bisa menyebabkan penyakit dan juga kecelakaan ya, seperti misalnya banyak sampahnya ada yang tajam, potongan kaca, itu kan bisa membuat kita celaka. Nah, sekarang tugasnya pembelajaran 2, coba kalian tuliskan, diskusikan dengan orang tua sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Contohnya yang pertama, saling pengertian. Terus dalam bermain misalnya tidak boleh curang ya, jujur. Nah, atau coba kalian cari lagi, diskusikan dengan orang tua ya. Ya, mungkin sekian video dari Ibu untuk kali ini ya. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.